Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SDN 1 Cepu yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk materi pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langsung saja, untuk pagi ini kita akan belajar di pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ketika bumi berhenti berputar, tanda-tanda hari akhir, terus macam-macam hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, dan makna hari akhir. Itu ada di pelajaran kedua. Lanjut. Amati gambar berikut. Ada peristiwa atau gunung meletus, banjir atau tsunami, kemudian kebakaran, dan tanah longsor. Itu semua adalah kuasa Allah. Allah yang meridhoi itu terjadi, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, hanya segelintir orang yang mengalami itu, hanya sekelompok orang yang mengalami musibah itu. Lanjut. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi, akan berbahaya. Gunung api meletus, memuntahkan banyak material, batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Banyak orang yang menjadi korban awam panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Lanjut. Nah, makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi ketika alam semesta hancur dan isinya juga hancur, itulah hari akhir atau hari kiamat. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari akhir ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Jadi semua orang tidak diberitahu atau tidak mengetahui hari kiamat yang pasti akan terjadi kapan, itu semua tidak akan tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Jadi semua manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kalian giat-giatlah dalam beribadah, belajar, dan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Sudah hafal semuanya surat Al-Qari'ah? Ayo mari kita bersama-sama membaca Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul Adzim. Ya, Pak Guru harapkan Al-Qari'ah mampu kalian hafalkan. Jadi di rumah belajar menghafal Al-Qari'ah. Selanjutnya macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, kiamat kecil, seperti tadi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Bahkan orang meninggal itu saja termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Terus yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar. Hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan, seperti matahari terbit berlawanan arus, seperti munculnya matahari dan bulan secara bersamaan. Itulah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Dilanjut tanda-tanda hari akhir. Jadi ada beberapa ulama menyimpulkan tentang tanda-tanda hari akhir. Apa saja? Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Jadi orang-orang berilmu banyak yang meninggal dunia. Itu termasuk tanda-tanda hari akhir. Ilmu agama dianggap tidak penting, jadi jangan sampai kita meremehkan tentang ilmu agama. Ilmu agama juga penting, ilmu umum juga penting, jadi sama-sama berjalan, sama-sama dipelajari. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Naudzubillah. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dijelaskan lagi pada hari akhir nanti Nabi Isa akan turun dan akan ada Dajjal atau orang yang mengaku Tuhan. Itu nomor satu tanda-tanda hari akhir itu sebagai rincian yang ada di buku paket kalian. Jadi kalian harus paling tidak tahu apa yang ada di buku paket tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari akhir. Dilanjut yang ke selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Apa hikmahnya bagi kita mempercayai hari akhir? Hikmah yang kita dapatkan yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi kita keyakinannya bertambah bahwa Allah lah yang menghendaki itu semua. Allah yang menggerakkan langit, menggerakkan matahari, bumi, menciptakan langit dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Jadi kalau kita mempercayai hari akhir, pasti di dalam diri kita akan tumbuh semangat untuk mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang,
minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Karena itu termasuk perbuatan dosa. Kita kalau mempercayai hari akhir bisa menimbulkan hikmah bagi diri kita, yaitu kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa masih belajar. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jadi dimanapun kalian selalu waspada. Dengan cara apa? Selalu ingat Allah, berzikir dengan Allah. Setiap berjalan mengucapkan lafaz Allah. Setiap mau melakukan sesuatu mengucapkan lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan zikir astagfirullah, subhanallah. Di dalam hati selalu diusahakan atau dibiasakan untuk selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Jadi ketika diberi tugas Pak Guru, jika ada kesempatan langsung dikerjakan, tidak usah ditunda-tunda. Nanti malah menumpuk. Selanjutnya, ya, di pelajaran 2 cukup itu sedikit penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru banyak salah, mohon maaf. Ada tugas untuk kalian untuk hari ini. Tugas yang pertama yaitu 1. Jelaskan soal arti hari kiamat. Yang kedua, jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Yang ketiga, jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 5. Jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu juga ada di buku paket kalian. Silahkan kalian buka buku paketnya, kemudian dibaca penjelasannya secara rinci, dibaca, dipahami, diingat-ingat. Yang kedua, tugas kalian adalah menghafalkan surat Al-Qari'ah. Jadi surat Al-Qari'ah tadi kalian baca berulang-ulang sampai kalian hafal. Ingat, kelas 6 tugasnya menghafalkan, bukan membaca lagi, sudah menghafalkan. Ya, Pak Guru harapkan kalian semua bisa hafal surat Al-Qari'ah. Ya, cukup itu tugas pendidikan agama Islam untuk hari ini. Banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.